Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Salam sejahtera untuk para sahabat dapur Jawa. Kali ini adalah zodiak Virgo. Bagaimanakah ramalan 2022 untuk kehidupan, keuangan, dan kesehatan kalian, juga warna keberuntungan, juga angka keberuntungan ya, dan asmara kalian. Di sini ada par 1, 2, dan 3. Kalian pilih mana yang terkoneksi dengan kalian, mana yang sesuai dengan hati kalian. Pilih salah satu atau pilih dua nggak apa-apa. Mana yang terkoneksi. Di sini ada nomor 1, 2, dan 3. Dan bagaimanakah Virgo file 1? Bagaimanakah kehidupan untuk Virgo di tahun 2022 ya? Aku lihat untuk auranya untuk 2022 Virgo, dirimu mengalami hal yang mungkin harus dirimu harus adaptasi dengan sesuatu yang baru dari hidup kamu ya, yang mungkin di 2021 tuh ada penurunan ya, sehingga di 2022 itu kamu harus adaptasi, harus bagaimana kamu bisa menerima, menyesuaikan diri dengan kondisi yang mungkin tidak seperti 2021. Di kartu pertama ada grounding. Kamu harus bisa kayak menerima kenyataan itu, bisa bagaimana menjalaninya dengan baik. Dengan baik itu berarti oke, untuk ikhlas mungkin itu terlalu dalam ya, tetapi kamu harus bisa menerima dulu, diterima dulu, dijalani aja. Keep positive thinking. Jadi dijalani dengan baik semuanya. Apapun yang harus kamu lakukan ya kamu lakukan ya. Waktunya berdoa, dan kalau bisa lebih banyak berdoa, lebih banyak mendekatkan diri sama Tuhan, karena aku merasakan aura kamu di 2022 memang itu tadi ya, ada hal-hal yang mungkin tidak belum seperti ekspektasi kamu. Di 2022 kamu harus menghadapi sesuatu hal yang mungkin sangat berat dan butuh penyesuaian diri yang luar biasa untuk menghadapi hal-hal yang mungkin diibaratkan itu semakin berat karena mungkin ada kondisi tertentu yang dimana kehidupan itu sangat banyak ya, kamu membutuhkan banyak hal, tetapi ternyata untuk menyesuaikan itu masih belum bisa mencukupi kebutuhan itu. Oke, ada letting go. Jadi harus kamu bisa melepaskan, mengikhlaskan, seperti yang saya bilang tadi, bahwa kamu harus bisa menghadapinya dengan tegar dan harus siap apapun yang terjadi. Maka kalau kamu bisa seperti itu, setinggi apapun energi negatif kamu, maka itu tidak akan ngaruh. Jadi kalau saya merasakan di 2022 itu energi negatifnya juga tidak begitu tinggi. Kamu sudah bisa lebih berpasrah, lebih bisa mengikhlaskan apapun yang terjadi sama dirimu, tetapi masih berkabut. Masalah itu masih ada dan belum terselesaikan. Jika kamu ada masalah itu, masalah yang timbul itu masih ada dan belum terselesaikan, dan kayaknya itu kamu lagi membangun lagi sesuatu yang bisa menopang hidup kamu. Di kartu ketiga ada seksual energi ya, bahwa mungkin dari ujian kamu yang di tahun 2021 seolah ada penurunan yang luar biasa ya, dan penurunan itu bikin dirimu shock juga, bahwa tidak ada kejadian sehingga kamu harus mengalami ini ya, sesuatu yang tidak kamu duga. Di tahun 2022 kamu harus merakit lagi hal-hal yang mungkin kesuksesan yang ada di tahun-tahun sebelumnya. Nah, di tahun 2022 itu kamu kayaknya mulai merakit pelan-pelan dan mulai bisa mengikhlaskan yang terjadi, karena kamu bisa mengambil banyak hikmah di 2022 itu. Jadi kamu tuh lebih tahu hikmahnya, akhirnya kamu tidak begitu sedih menerima hal-hal yang mungkin kamu harus kayak kembali lagi, mengulang lagi. It's okay, kamu bisa kuat untuk itu. Kartu yang pertama untuk tarotnya ada Two of Cups. Seperti saya bilang, bahwa kamu bisa mengikhlaskan itu, kamu bisa menerima itu, dan kamu kayak bangkit aja. Kamu nggak pantang menyerah, kamu nggak menyerah hanya dengan yang terjadi di 2021. Jadi 2022 itu kayak bagaimana kamu bisa bangkit lagi,
merangkai hal-hal yang menjadikan kamu mungkin jatuh. Two of Cups dan ada Ten of Coins. Jadi di sini ada sesuatu yang berhubungan dengan uang di kehidupan kamu ya. Itu yang sangat besar yang kamu harus selesaikan. Tetapi kayaknya kalau dari Ten of Coins di sini kamu berhasil. Kamu bisa di tahun 2022 walaupun saya melihat kamu masih ada banyak air mata, banyak ini tertatih-tatih dan kamu harus bagaimana berjuang untuk menggapai lagi, itu memang luar biasa perjuangannya. Tetapi apa yang kamu di sini ada Ten of Wands, semuanya akan bisa kayak kamu gapai dengan baik, kamu gapai dengan mudah di 2022. Ada King of Coins dan ada Queen of Cups. Jadi memang apapun yang kamu dapatkan di 2022, rezeki kamu mungkin besar gitu ya, besar, dan kamu mendapatkan yang lebih ternyata, dan kamu mulai berhasil untuk mengumpulkan uang kamu gini-gini untuk kebutuhan kamu. Banyak sekali yang harus kamu lakukan di 2022 ya, tapi di sini kamu masih harus banyak mengikhlaskan juga. Kamu harus bisa menerima walaupun di sini kamu masih kayak ibarat keuangan masih harus banyak kayak apa ya, tambal sulamnya, harus bayar ini itu, harus bayar ini itu. Jadi kayak masih belum kayak uang itu belum bisa kayak nyangkut di sesuatu hal yang bisa buat investasi seperti itu. Ini masih kayak menutup yang ada dulu di 2021. Jadi kamu berjuang untuk menutup itu. Dan keuangannya bagaimana? Ada intentions. Jadi memang itu tadi, kamu harus menyemangati dirimu, kamu harus memiliki tujuan yang sangat kuat di tahun 2022 ya, bahwa kamu harus meyakinkan diri kamu di tahun baru. Kamu harus berdoa nih, jangan dibuat kayak seneng-seneng malah. Kalau menurutku malam tahun baru adalah malam yang sakral. Ini menurut saya. Akhirnya jarang sekali saya keluar untuk lihat kembang api atau gimana. Jadi saya selalu malah malam tahun baru itu saya buat untuk di tengah malam itu saya berdoa, saya sholat, saya panjatkan doa agar di 2022 saya akan lebih baik lagi ya. Jangan sampai habis naik terus turun ya. Itu doanya itu diharapkan seperti itu ya, naik terus gitu ya. Jadi lebih baik kamu mungkin di malam tahun baru dibuat itu berdoa, panjatkan doa-doa kamu minta sama Tuhan bagaimana di tahun 2022, utarakan semuanya. Biar mungkin dengan kamu berdoa di awal tahun itu bisa kayak memberikan energi untuk keseluruhan tahun kamu. Ada energi yang walaupun sesulit apapun yang kamu hadapi di 2022, kamu bisa melalui itu. Kayak ada energi yang selalu ngebimbing kamu agar kamu bisa kuat gitu. Ada incubation. Keuangan kamu ada incubation. Memang seperti yang saya bilang bahwa keuangan kamu itu yang mungkin belum seperti yang saya bilang bahwa kamu harus dengan uang kamu yang berlebih itu harus liburan atau gimana, harus investasi, kayaknya memang belum. Tetapi kamu tuh harus menyimpan uang kamu. Jika kamu ada hasil itu benar-benar kamu harus menyimpan rapat-rapat, menyimpan baik-baik, karena untuk keperluan yang harus kamu selesaikan. Makanya ibaratnya kalau orang Jawa bilang prihatin dulu, menahan dulu. Mungkin di tahun 2023 kamu akan beda lagi dan itu lebih baik. Di tahun 2022 memang kamu harus menahan itu, feminin, goddess ya. Di sini benar-benar kamu harus selalu dekat sama Tuhan. Kamu harus selalu sering-sering mendekat sama Tuhan pada saat kamu terpuruk, pada saat kamu sedih, pada saat kamu mungkin kehilangan arah, merasa mungkin sedikit putus asa. Coba selalu deketin diri sama Tuhan. Mungkin kalau di Islam ambil air wudhu, biar kamu tidak sumpek-sumpek amat, terus bicara sama Tuhan, curhat ke Tuhan. Mungkin yang agama lain juga begitu. Lebih baik mungkin itu daripada kamu harus ngelamun pada saat sumpah kamu malah bikin buat main game atau melakukan sesuatu yang tidak. Ini lebih baik memang untuk bagaimana kamu rilis energi kamu. Jadi kamu benar healing terapi untuk diri kamu sendiri pada saat kamu ngobrol sama Tuhan. Jadi kayak pada saat kamu sedih itu kita buat ngobrol sama Tuhan, kayak tiba-tiba dapat aja apa yang harus kamu lakukan.
Jadi kayak Tuhan tuh bilang sama kamu dalam hati kamu ya, oh kamu tuh harus begini begini. Jadi akhirnya kayak udah mendapatkan kemudahan, jadi nggak tambah sumpek dan nggak tambah buntu. Bagaimana kan kartu pertama tarotnya ada King of Wands. Hal yang harus kamu lakukan adalah bagaimana kamu, ya itu tadi, kamu harus bisa bekerja keras. Kamu harus bisa bekerja keras untuk menyelesaikan sesuatu hal yang mungkin sangat besar dalam kehidupan kamu. Kamu harus bekerja keras untuk bisa menyelesaikan banyak hal, banyak yang harus kamu selesaikan di 2022. Dan kamu di sini memang di tahun 2022 kamu harus benar-benar semangat ya, semangat, harus benar-benar bisa fight. Di sini Six of Pentacles. Nah, di sini diingatkan, coba akan banyak anugerah yang akan diberikan sama Tuhan nih sama kamu ya. Di sini banyak berkah, banyak keberlimpahan yang akan kamu dapat. Ingat, jika kamu dapat jalan, dapat kemudahan, jangan lupa mungkin kamu sisihkan untuk bersedekah atau ngasih seseorang. Jangan lupa itu, kalau bisa rutinkan. Mungkin setiap minggu, walaupun sedikit-sedikit, tapi dirimu bisa rutin itu, bisa kayak bikin energi kamu tetap stabil. Jangan loncat-loncat. Yang penting kamu bisa stabil aja gitu, biar energi kamu itu bisa stabil terus dan energi negatif tuh nggak bisa naik ya. Jadi kamu bisa tetap punya kepercayaan diri ya. Jadi pada saat energi kamu naik, tetap energi positifnya tinggi, kamu tuh punya confidence yang sangat tinggi. Jadi kamu malah lebih tenang. Ada di Emperor di tahun 2022 kamu bisa memposisikan dirimu lagi. Kamu berjuang untuk memposisikan dirimu lagi untuk seperti semula sebelum terjadi banyak hal di 2021. Jadi kamu memang mencapai untuk posisi itu bisa kembali lagi. Perjuangan kamu untuk meraih itu. Dan di sini ada Four of Wands. Dan kayaknya kamu akan berhasil. Di sini apa yang sudah kamu perjuangkan, rencana-rencana yang hal-hal yang sudah kamu jalankan, bisa kamu jalankan dengan baik, bisa mendapatkan hasil dengan baik. Walaupun mungkin aku merasakan dari aura kamu itu di pertengahan tahun mulai kamu tahu hasilnya. Di bulan Maret, April itu kayak ada sesuatu yang bikin kamu happy. Walaupun di situ saya melihat masih kamu nggak tahu ya. Saya merasakan kamu banyak menangis, kamu banyak meneteskan air mata. Semoga ini adalah meneteskan air mata yang kamu itu bersyukur banget karena Tuhan ngasih jalan sama kamu. Dan ini adalah tangisan-tangisan bahagia ya. Di sini ada King of Swords. Tetap ya di sini kalau untuk keuangan, di sini ada Four of Pentacles dan di sini ada Queen of Pentacles. Jadi di tahun 2022 adalah perjuangan kamu yang luar biasa untuk menstabilkan hidupmu lagi. Dan kayaknya kamu juga harus tetap seperti yang saya bilang, kamu harus bijaksana, jangan terburu-buru pada saat ada hasil besar kamu akhirnya beli ini itu. Untuk 2022 Virgo para satu harus banyak menahan diri dulu, jangan terlalu boros ya, jangan terlalu boros. Dahulukan yang penting dulu, mana yang penting dan mana yang harus didahulukan. Karena jika kamu bisa mendahulukan yang penting-penting itu, maka akan bisa memberikan berkah juga sama kamu. Mungkin kamu punya pinjaman, dibayar dulu semua, biar tenang. Kasih orang tua dikasih, kewajiban-kewajiban kamu ditutup dulu, biar kamu bisa lebih tenang. Dan aku merasakan untuk keuangan aura goldnya bagus ya. Di 2022 itu aura goldnya bagus. Dan di sini kamu kayak merangkak naik, mulai ada banyak kenaikan ya. Di penghujung tahun kamu akan merasakan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang sudah kamu raih di 2022 itu bikin kamu kayak bersyukur banget. Walaupun di awal tahun mungkin kamu agak berat, jadi harus dihadapi ya. Tiga bulan pertama di tahun 2022 untuk Virgo per 1 agak banyak menghadapi hal-hal berat, jadi harus siap-siap, harus diterima. Dan pada saat kamu menghadapi hal berat itu, pastinya saran saya selalu pasti jangan jauh-jauh dari Tuhan, biar energi positif kamu tetap stabil. Pada saat kamu menghadapi masalah sangat complicated, kalau kamu semakin menjauh sama Tuhan, itu biasanya akan semakin rumit. Tapi kalau kamu semakin mendekat sama Tuhan, maka kamu akan mendapatkan kemudahan.
Bagaimana Kak asmara yang single? Ada di sini ada someone likes you, romance is blooming, one flirting, want to date. Di sini kayaknya ada seseorang yang suka sama kamu nih di tahun 2022 ya. Mungkin di tahun 2022 kamu mulai menyadari mungkin ada seseorang yang selama ini sebenarnya perhatian sama kamu dan ternyata emang dia suka sama kamu. Dan kayaknya di sini ada I witness the darkness and call the light with my prayer. Thank you universe for guiding me to perceive this fear through these eyes, the eyes of the teacher of love. Jadi memang di 2022 tuh kamu banyak bersyukur banget ya bahwa kayaknya tuh Tuhan ngasih dirimu single ya untuk di 2022 itu ternyata memang akan dipertemukan dengan dia, dengan seseorang yang bikin kamu happy banget di 2022, mewarnai tahun 2022 ya. Yang mungkin di 2021 kamu hampir kayak ya kapan bisa ketemu orang yang bisa kamu sukai, kapan bisa ketemu lagi orang yang bikin apa ya, bunga-bunga merekah di hatimu, kayak nggak nyangka banget. Di sini ada Ace of Cups. Jadi intinya yang single kayaknya akan ini ya, kartu as. Ace of Cup ini adalah kartu as, di sini as cawan ya. Dan ini adalah kartu yang menurut saya ini adalah hal yang paling baik yang akan kamu terima di 2022. Hal yang bikin kamu bahagia banget, memang hal yang benar-benar kayak puas banget ibaratnya gitu. Three of Wands, jadi tinggal bagaimana nanti kamu pada saat memang dia datang. Ya gercep aja ya, kalau memang kamu suka ya bilang suka, jangan terlalu ini ya. Jadi dia mungkin sudah suka dari ke kamu tuh sudah lama, jadi naksir kamu sudah lama, bisa jadi gitu. Jadi dan kayaknya aku merasakan orang yang suka sama kamu tuh juga ini serius banget sama kamu. Di sini ada the World ya, jadi kamu akan punya keseimbangan yang baik dengan dia, dan semoga ini yang bisa, yang mungkin yang ingin serius segera nikah bisa menjadi pelabuhan terakhir kamu. Saya merasakan aura kalian bagus, ketemunya juga bagus ya. Bisa jadi kamu akan kamu akan merasakan ada cinta, ada seseorang yang menyukai kamu tuh mungkin di bulan-bulan April ya, bulan-bulan April. Nanti mungkin kamu akan ketemu kliknya tuh di bulan-bulan itu. Nah, di situ saya melihat kamu bahagia banget. Semoga yang single memang seperti yang saya lihat bahwa di 2022 kamu akan menemukan seseorang yang bikin kamu happy. Bagaimana dengan yang berpacaran ya? Yang berpacaran di sini ada wedding rings ya, ada union, kayaknya married. Mungkin di tahun 2022 kalian mau bisa jadi hubungan kalian ke jenjang yang lebih serius lagi. Jadi kamu sudah menentukan pilihan terakhir kamu di sini. I choose, I love no matter what. Jadi memang kamu sudah memilih pasangan kamu. The key to prayer is to forget what I think I need. Di sini ada Page of Pentacles ya. Jadi mungkin di tahun 2022 kamu sudah mengumpulkan juga pundi-pundi uang untuk kalian memang melamar pasangan kamu, dan kamu bisa segera meresmikan hubungan kalian ke hubungan yang lebih baik, lebih sakral. Dan di sini ada Nine of Swords ya. Jangan sampai hubungan yang sudah kalian jalin ini di tahun 2022 nanti akan ada ujian ya, ujian yang lumayan besar untuk hubungan kalian. Biasanya memang kalau kalian sudah serius, sudah mau mendekati menikah itu akan ada ujian yang serius juga. Di sini Eight of Pentacles, ada urusan yang mungkin uang, kalian juga harus bekerja keras ya, mungkin karena menikah juga tidak butuh dana yang sedikit ya, jadi luar biasa. Jadi memang yang berpasangan ini saya merasakan dia benar-benar bekerja keras banget dan ingin mewujudkan mimpinya di 2022 juga, bahwa di 2022 tuh dia ingin kayak mungkin melamar pacarnya atau ingin segera menikahi pacarnya, kekasihnya. Dan ujiannya sangat berat untuk kamu bisa mungkin menikahi kekasihmu ini. Jadi harus kuat, harus tabah ya. Apa-apa harus dibicarakan biar tidak ada salah paham, biar kalian bisa saling bantu ya satu sama lain, walaupun hanya mungkin hanya ngobrol, dibantu solusi, mungkin begini, mungkin begini, itu mungkin itu lebih bisa melegakan ya. Jadi jangan sampai ada ditutup-tutupi,
Urusan uang juga mungkin kalau kalian mau menikah budgetnya hanya sekian, jadi harus dibicarakan, budgetku hanya sekian, bagaimana. Jadi diluruskan lagi, jangan terlalu bilang bahwa kamu mampu punya keuangan begini, akhirnya menyediakan pernikahan yang mewah ya. Jadi lakukan semua sesuai kemampuan kamu, dan lebih baik jujur sama pasangan kamu bagaimana kondisi kamu. Dan aku merasakan hubungan kalian memang insya Allah akan menjadi hubungan yang lebih baik di 2022 ya. Bagaimanakah yang menikah? The Golden Mirror. Jadi yang menikah mungkin itu tadi lagi kayak banyak hal yang harus dipelajari, harus bisa mungkin pernikahan kalian yang terjadi di masalah di hubungan pernikahan kalian, bagaimana kalian agar bisa menerima kekasih sebentar ya. When I focus on my inner light, I see the world through the lens of love ya. Jadi memang yang menikah ini saya merasakan bahwa mulai dewasa, mulai kayak di tahun 2022 itu banyak pelajaran untuk mereka yang menikah. Bagi yang Virgo Pile 1 lebih bisa kayak dewasa, lebih bisa menerima pasangannya apapun itu. Dia juga banyak flashback, banyak menganalisa kenapa begini. Nah itu memang sebaiknya jadi suami istri tuh harus kayak selalu membicarakan itu. Dulu kita begini, dulu ini begini. Jadi di situ akan ada banyak pelajaran dari perjalanan hidup kalian sehingga kalian bisa menjadi pasangan yang lebih baik lagi. Untuk Rizky juga bagus. Kayaknya ada urusan Rizky yang kalian bisa mulai balance-nya. Mungkin kalian sudah mulai tahu nih tujuannya. Oh, uang harus dibuat gini. Jadi kayak kalian bisa terbuka satu sama lain, kalian bisa kayak untuk urusan keuangan tuh tidak begitu bingung ya di 2022, dan ada perubahan yang sangat bagus untuk hubungan kalian ya. Saya merasakan hubungan yang sangat bagus menikah ini di impress. Jadi hubungan pernikahan kalian itu lebih meningkat, misalnya stabilnya, kesejahteraannya. Jadi di tahun 2022 tuh yang menikah itu akan banyak kenaikan yang bagus. Dari sisi dewasa, dari sisi rezekinya juga akan meningkat. Selama kalian berdua selalu stabil seperti ini, tidak mengedepankan pertengkaran pada saat berdiskusi, lebih mengedepankan berdiskusi dan ngobrol seperti teman, mungkin itu akan lebih baik, maka energi positif kalian akan selalu stabil. Maka rezeki insya Allah kalau seperti itu akan mudah aja. Pada saat kalian butuh pasti akan ada pertolongan kok. Ini berdasarkan pengalaman saya juga ya. Jadi terkadang pada saat ketenangan jiwa dari suami istri itu di keluarga itu bagus, maka sesulit apapun hidup itu pasti akan banyak pertolongan, nggak malah ruwet. Jadi kalau misalnya pada saat kita sulit malah bertengkar, malah ruwet sama pasangan, itu akan malah kita memberikan membuat keruwetan untuk hidup kita sendiri, kesulitan untuk hidup kita sendiri, karena semakin energi semakin tinggi semakin rumit ya. Jadi kayaknya bagus, banyak kebaikan ya, walaupun saya merasakan masih banyak harus mengalami perjalanan yang luar biasa di 2022, harus kayak jatuh bangun juga, harus bagaimana bisa berdiri tegak dengan baik, tapi kalian mostly tetap baik-baik aja dan malah akan banyak hal yang berkah dan banyak pertolongan dari Tuhan. Untuk kesehatan Virgo Pile 1 kesehatannya hati-hati ya. Saya merasakan ada hubungannya dengan gigi, terus mata, terus sesuatu yang berhubungan dengan tekanan rendah ya, sesuatu yang berhubungan dengan ini kening, berarti tekanan rendah. Hati-hati yang radang, suka radang, kurangi makan makanan pedas. Terus di sini lambung, usus ya, hati-hati dijaga. Di 2022 mungkin akan rentang kambuh penyakit kalian. Kalau kalian mungkin makan makanan yang pedas-pedas dikurangi, mungkin rokoknya atau gimana gitu ya. Jadi ya hidup sehat lah gitu. Bagaimanakah warna keberuntungan? Saya melihat warna merah muda, hitam, terus warna putih. Angka keberuntungan adalah angka 5 dan 7. Bagaimanakah Virgo? Oke, untuk Virgo Pile 2, bagaimanakah kehidupannya? Ada Sleeping Illusion ya, akan saya buka dulu. Ada Alchemist,
Saya buka dulu kartu decknya. Awakening, ada cleansing ya. Jadi memang kehidupan kalian ada Eight of Wands, Four of Swords, dan ada Queen of Cups, ada Six of Pentacles, Eight of Pentacles. Nah, di sini aku merasakan bahwa di 2022 Virgo pada 2 lagi kayak apa ya? Ada sesuatu hal yang kayak mungkin kebangkitan kamu, dan di sini kayak kamu berusaha memperbaiki diri kamu. Hal-hal yang mungkin dulu yang bikin kamu jatuh itu mungkin kamu kurang dekat sama Tuhan nih, gimana. Jadi kamu di tahun 2022 sangat lebih apa ya, kayak korektif, dan kamu juga aktif untuk koreksi diri kamu karena kamu tidak ingin apa ya, mengalami hal yang sama lagi. Kamu merasakan banget bahwa di tahun 2021 mungkin kamu mengalami sesuatu hal yang sangat tidak enak, karena itu tadi di sini ada stripping illusion ya, di sini bunga dewa. Memang kamu mungkin di 2022 tuh kamu akhirnya tahu hal yang Tuhan tuh ngasih ujian tuh, kenapa ternyata mengingatkan kamu, dan akhirnya kamu menjadi apa ya, di 2020 tuh kayak saya merasakan aura spiritual kamu juga lebih baik. Di situ kamu juga aura positifnya jadi lebih meningkat. Jadi banyak hal yang baik yang terjadi pada dirimu, pada pola pikirmu, pada jiwa kamu, seperti seolah kamu habis lama mungkin kayak tertidur yang lupa, tiba-tiba sama Tuhan kayak disadarkan dengan sesuatu hal, dan disitulah dimana kamu akan tahu bagaimana cara menjalankan hidup kamu dengan baik. Jadi kayak kamu sudah tahu resep-resepnya. Aku ternyata harus begini-begini, dan saya merasakan di sini ada Eight of Wands ya. Banyak yang kamu lakukan. Banyak percepatan yang datang di dalam hidup kamu di 2022. Ya, percepatan itu mungkin hal-hal yang mungkin dari hal rezeki, hal-hal kedewasaan kamu, hal-hal yang membahagiakan, hal-hal yang baik lah. Banyak hal-hal yang baik datang dalam hidup kamu, dan banyak anugerah juga yang kamu dapatkan. Dan tetapi ada rasa insecure juga yang kamu rasakan di 2022. Ada rasa takut juga, tiba-tiba terkadang kamu merasa ada ruang di dalam hati kamu merasa takut, kamu tidak bisa menghadapi hidup ini, kamu takut untuk apa ya, jadi ada konflik batin, ada stres berat, terkadang ada seperti, tapi itu hanya saya rasakan kamu hanya sedikit, karena secara kedewasaan spiritual kamu juga sudah semakin dewasa, kamu semakin dekat sama Tuhan. Di sini ada Queen of Cups ya, di sini berarti kamu sudah mulai menjadi hamba Tuhan yang lebih bijaksana lagi, lebih tahu apa yang harus kamu lakukan, lebih tahu lebih tahu apa yang harus tidak kamu lakukan. Jadi kayak kamu tuh ibaratnya jalan tuh sudah punya tahu, rambu-rambu tuh sudah mulai tahu. Nah, secara general memang aku merasakan untuk aura kamu lebih bagus daripada apa ya. Mungkin kalau untuk keuangan sih ada aura gold ya, nanti akan saya bahas di keuangan. Tapi kalau untuk kehidupan kayak lebih ke kedamaian kamu, ke hati kamu, ke batiniah kamu itu lebih baik, lebih meningkat, dan banyak hal yang bikin kamu tuh bahagia daripada di tahun 2021. Walaupun masih menghadapi ujian yang mungkin masih sama, ada yang ujian sama, tapi kamu bisa mengatasinya, bisa menerimanya itu dengan apa ya, tidak childish, kamu bisa lebih dewasa. Ini lari aja ke Tuhan lah, kamu jadi lebih baik lah. Banyak hal yang baik ya saya rasakan ya, secara kamu menjadi orang tuh lebih profesional lah, menjadi hamba Tuhan, ibaratnya begitu. Bagaimana dengan keuangan? Seperti saya bilang bahwa kamu tuh banyak kebaikan ya, di sana it's all good, semuanya baik-baik saja, tidak perlu kamu khawatir. Tetapi pada saat semuanya baik-baik aja, kamu harus tetap rendah hati. Di sini ada don't let pride get in your way ya.
mungkin kesuksesan seperti yang pernah kamu alami dulu itu akan kamu alami lagi di tahun 2022. Di penghujung tahun aku merasakan kamu kayak naik aja gitu ya. Ada sesuatu yang bikin kamu akhirnya kembali lagi. Personal issue reaches resolution. Jadi memang kamu sudah bisa memecahkan masalah yang sebenarnya selama ini kenapa kamu menghadapi ujian seperti ini. Kamu tahu, kamu sudah mulai tahu bahwa oh ternyata kuncinya, walaupun aku pada saat rezeki besar pun jangan sampailah kamu melupakan sama Tuhan, jangan sampai kamu lupa sedekah misalnya seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang spiritual yang akhirnya kamu tahu setelah banyak terjadi di kehidupan kamu di 2021 ya. The energy is gaining momentum. Ini benar. Jadi memang energi kamu sudah mulai naik, mulai kembali lagi. Saya merasakan kayak kamu mulai mengumpulkan dari bulan Januari, Februari, Maret, April, semuanya terkumpul ya. Mulai kamu tuh naik pelan-pelan dan kayaknya memuncak itu di pertengahan tahun ya. Kehidupan kamu akan kamu rasakan rezekinya bagus. Seven of Swords, tekanan itu pasti ada. Tekanan yang masih mungkin keuangan kamu masih kamu harus bisa untuk mengatur itu. Berjuangnya juga masih sangat luar biasa untuk bagaimana mencukupi kebutuhan keluarga kamu, kebutuhan kamu. Dan the devil, gangguan kamu juga lumayan banyak. Nah di sini pada saat ada lumayan kamu ada nanti ada jalan untuk rezeki, ingat jangan lakukan jadi kalau ada the devil itu adalah sebenarnya simbol juga, peringatan juga, jangan sampai kamu melakukan hal-hal yang mungkin hal yang kurang diridhoi sama Tuhan, hal yang kurang diberkahi sama Tuhan. Jadi harus tetap untuk mencari kerja, kamu bekerja harus tetap amanah, jujur, harus begitu, jujur dan misalnya jualan juga mungkin itu tadi amanah, jujur dan bertanggung jawab ya. Jadi harus sesuai dengan target kamu. Misalnya kamu harus bekerjanya pagi sampai jam 4 ya, pagi sampai jam 4, jangan sampai tidak sampai nyuri-nyuri waktu, itu juga tidak amanah, bikin tidak berkah. Jadi jauhilah hal-hal yang bikin kamu tidak berkah dalam kehidupan kamu. Diimpress ya, diimpress di sini. Kalau untuk keuangan sebenarnya mulai itu tadi, jadi semakin saya bilang semakin naik, semakin bagus, tidak perlu kamu khawatirkan. Page of Swords ya, tinggal bagaimana kamu menjalaninya. Nah di sini Ace of Wands, ada kartu as tongkat, bahwa semua yang kamu lakukan, semua yang kamu perjuangkan di awal tahun, di 2021 sampai 2022 ya, awal tahun, pertengahan tahun itu akan menuai hasil yang luar biasa. Jadi kerjaan kamu mungkin yang punya kerjaan di kantor bisa naik pangkat atau naik gaji, atau yang usaha sendiri ternyata penjualannya, yang berdagang penjualannya meningkat. Jadi akan ada yang bikin ada kemenangan di sisi keuangan kamu. Ada hal yang kamu ibaratnya dapat piala di sisi keuangan kamu. Jadi terus berjuang dan ingat selalu amanah dan jangan lupakan Tuhan atau jangan lalai ya. Selalu ingat Tuhan pada saat kamu melakukan apapun, biar kamu selalu kontrol dirinya lebih kuat, bisa lebih kuat lagi. Kayaknya mostly di sini ada Two of Wands ya. Jadi kamu untuk keuangan harus pintar-pintar dengan dengan diri kamu, dengan hidup kamu harus bisa kayak berkompromi dengan baik. Kamu harus memanage keuangan dengan baik ya. Jadi keberhasilan ada di tangan kamu. Tetapi aku merasakan di 2022 aura gold kamu sangat pekat, dan berarti rezeki Virgo pile 2 bagus banget di 2022. Bagaimana Kak asmara? Oke, Virgo yang pile 2, yang single. Ada Queen of Wands ya. Oke, saya buka dulu. Ada Seven of Pentacles, ada Ace of Cups, dan ada I always trust the direction ya. Ada Abundance, banyak kelimpahan ya. Heartbroken, di kartu pertama ada Heartbroken. Mungkin kamu awalnya adalah heartbroken, kamu sedih banget ya, merasa kehilangan banget dengan seseorang yang pernah ada di hati kamu. Tapi di 2022 kayaknya Tuhan tuh ngasih pelipur lala, ada banyak kelimpahan yang Tuhan tuh mempersiapkan untuk dirimu. So tetap keep positive thinking aja. Setelah kehancuran hati kamu, hancurnya hati kamu tuh sebenarnya membawa berkah juga di sini ya.
akan banyak hal yang bikin kamu bahagia. Di sini kamu harus selalu percaya bahwa Tuhan itu selalu ngasih menunjukkan jalan, dan kamu tuh tertuntun untuk ke hal-hal yang sebenarnya kamu butuhkan. Nah, di 2022 tuh kamu sebenarnya dituntun nanti. Kamu akan tahu jawabannya bahwa kenapa kamu single di 2021, kenapa kamu mulai mengalami hal-hal yang buruk di kemarin itu, kenapa? Ternyata ada hal yang bikin kamu sangat bersyukur luar biasa. Di sini ada Ace of Cups ya, kartu as ini ya. Jadi bersyukurnya adalah ternyata Tuhan itu kayaknya akan memberikan sesuatu yang lebih ya. Jadi kamu tuh kayak ada rasa bersyukur banget ternyata di 2022 tuh ternyata kamu single tuh membawa berkah. Untuk urusan pekerjaan kamu juga bagus. Di sini kamu kayak fokus aja ke pekerjaan kamu dulu ya, dan di tahun 2022 fokus juga ke apa yang harus kamu lakukan. Di sini ada Queen of Wands ya. Banyak yang harus kamu lakukan di 2022 untuk masa depan kamu, untuk karir kamu, untuk kehidupan kamu, agar kamu bisa menjadi sosok seseorang yang lebih baik lagi. Dan di 2022 kamu harus di sini saya merasakan kamu berjalan aja. Kayak Tuhan tuh sebenarnya sudah menuntun semua orang ya. Jalan aja, pasrahkan aja. Ternyata itu tadi akan banyak hikmah yang kamu raih. Kalau nggak terjadi yang kemarin, mungkin aku akan begini. Kalau nggak terjadi begini, mungkin aku akan begini. Jadi banyak hal yang akhirnya kamu tuh bahagia banget, bersyukur banget atas apa yang terjadi pada dirimu. Tuhan tuh sebenarnya menyelamatkan kamu. Tuhan tuh ingin lebih membahagiakan kamu lebih-lebih lagi. Dan kamu tahu, saya merasakan kamu akan bisa membahagiakan keluarga kamu di 2022, dan di situ bikin kayak kenapa ada abundance ya, banyak berkah Tuhan, banyak kelimpahan yang akan kamu dapatkan di 2022 bagi yang single. Mungkin kamu akan bertemu dengan seseorang lagi yang baik, bisa jadi seperti itu. Atau walaupun tidak seperti itu, mungkin kamu akan meraih sesuatu yang sangat bisa membanggakan untuk hidup kamu dan keluarga kamu. Jadi yang single, keep positive thinking ya atas jadi melaju aja, going with the flow ya. Jadi sudah lakoni aja hidup kamu, dan dengan bersabar dan tetap bekerja keras, dan jangan malas-malasan ya, tetap semangat ya, tetap harus punya misi untuk hidup kamu. Jangan pada saat broken heart kamu jatuh, jangan. Tidak ada yang bisa bikin kamu jatuh. Kamu yang bisa membangkitkan diri kamu sendiri lagi ya. Yang berpacaran ada meeting and conversing, saya berngomong di sini. Yang berpacaran ya, kayaknya ada sesuatu yang tersembunyi, something hidden is about to come to light. Jadi ada Ace of Pentacles juga, ada Chariot ya, jadi ada Four of Swords ya. Hubungan kalian, kalau saya rasakan cintanya besar banget ya, tetapi di 2022 kayaknya ada sesuatu tentang ya, mungkin kalian kurang komunikasi, kalian kurang terbuka, kalian kurang ngobrol enak ya. Jadi mungkin ada jarak di antara kalian yang sangat bikin stres di hubungan kalian, sehingga terkadang ada rasa curiga nih dari pasangan kamu yang mungkin kenapa begini, karena kalian tuh kurang komunikasi. Nah, sebenarnya apa yang ada di hubungan kalian itu ya tergantung kalian bagaimana memutuskannya, tergantung sikap kalian. Dan di sini masih bisa dipertahankan ya. Jangan sampai kalian memutuskan sesuatu yang terburu-buru. Di sini cinta kalian masih besar, tidak ada yang perlu dikhawatirkan juga sih. Cuman nanti di 2022 kalian akan menghadapi hal yang mungkin itu tadi, sesuatu yang bikin ada konflik di antara kalian yang kalian harus bisa menyelesaikan dengan baik. Nah, di situ juga tergantung bagaimana si Virgo ini menyikapi pasangannya. Jadi harus bisa kayak itu tadi, bagaimana kamu bisa menjadi seorang teman ya, alih-alih walaupun kamu jadi pacar, tapi kamu harus bisa menjadi seorang teman pada saat ngobrol. Jadi kalau seorang teman ya harus bisa mengerti posisi dia bagaimana. Dan aku tidak merasakan ada pihak ketiga di sini. Cuman pihak ketiganya adalah pikiran-pikiran kalian yang mungkin kalian itu tadi terhambat di komunikasi, mungkin terhambat bertemu, bisa jadi ada LDR di hubungan kalian ini. Saya merasakan sebagian Virgo PL2, jadi jangan sampai ada misunderstanding terlalu
berlebihan ya. Ini nggak baik untuk hubungan kalian. Segera dibicarakan, kalau ada unek-unek diobrolkan. Bagaimana yang menikah? Healing from heartbreak. Hubungan pernikahan kalian ya. Di sini ada stargazing. I'm the loving energy of the universe. Saya open dulu. The Well. Three of Wands. Mungkin ada rasa sakit nih kamu terhadap pasangan kamu ya, rasa sebel, mostly kalau ini aku merasakan kalian lagi-lagi pasti ini aku merasakan ya, di 2022 kalian tuh harus saya merasakan untuk 2022 yang pasangan menikah kayak merajut lagi, kalian banyak memperbaiki hubungan kalian. Dan di sini memang hubungan kalian itu adalah, saya merasakan bahwa kalian itu berjodoh gitu loh. The Well, di sini kalian baik-baik aja, dan hanya komunikasi kalian aja, cara ngobrol kalian aja mungkin yang harus diperbaiki. I'm the loving energy of the universe, that when you gaze at the stars, you give yourself very focused, your intuition will flow more freely and reveal what you need to know about your situation. Di sini ada Nine of Cups juga. Jadi yang menikah ini banyak hal yang bikin happy sebenarnya, banyak hal yang bahagia. Hubungan kalian semakin baik. Saya lihat semuanya baik-baik saja. Kalian semakin romantis. Kalian semakin ada rasa-rasa dimana bisa sportif lah satu sama lain. Aku pernah salah begini tahun kemarin, kenapa kita begini. Jadi kayak healing from the heartbreak. Ya memang benar. Jadi mungkin di tahun 2022 kalian berusaha memperbaiki hubungan pernikahan kalian dan berusaha menjadi dewasa untuk melihat sisi satu sama lain ya. Jadi kalian di sini juga Three of Wands mulai belajar untuk bisa memahami dan mengerti pasangan kamu untuk lebih baik lagi. Ada Nine of Cups, pemahaman kalian juga mulai luas. Melihat pasangan kamu juga mulai luas. Maksudnya luas itu kamu tidak hanya melihat satu sisi aja pasangan kamu, tapi kamu juga bisa melihat flashback kenapa begini. Jadi hubungan kamu semakin baik pastinya daripada 2021, semakin romantis, semakin bahagia, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi untuk yang menikah. Dan pastinya kalau hubungannya semakin baik, maka rezekinya juga akan semakin baik. Jadi tidak yang perlu kalian khawatirkan. Bagaimanakah dengan kesehatan Virgo PL2? Saya merasakan kesehatan Virgo PL2, hati-hati. Ini ada sesuatu yang di bawah perut ya. Mungkin ada yang kena prostat, atau ada sesuatu yang berhubungan ada sesuatu yang berhubungan dengan ginjal. Hati-hati sakitnya. Punggung, terus di sini kurang air putih. Hati-hati karena kalian harus bisa jaga tubuh. Takutnya ada virus yang terkena ke kalian. Saya merasakan ada virus gitu. Jadi hati-hati. Untuk Virgo PL2 harus bisa kayak banyak olahraga biar tidak mudah terkena virus ya. Nggak tahu ini virus apa, tapi saya melihat ada virus yang akan menyerang kalian di 2022. Jadi harus jaga kesehatan, jaga makan. Capek harus cepat istirahat, jangan memforsir diri sendiri biar imunnya tidak turun. Bagaimanakah warna keberuntungan? Ada saya warna soft pastel, warna yang soft, warna yang pastel seperti ungu pastel, warna nude itu ya, warna coklat muda. Ini saya merasakan warna brown yang berhubungan dengan warna coklat, warna biru, warna hijau. Angka keberuntungan saya merasakan yang bersinar untuk Virgo PL2 adalah angka 8 dan angka 4 ya, 4 dan 8. Oke, bagaimanakah untuk Virgo PL3? Oke, bagaimanakah untuk kehidupan Virgo PL3? Kalau saya merasakan Virgo PL3 aura energi negatifnya tinggi banget ya. Jadi hati-hati. Kamu harus bisa jalani aja hidup kamu dengan baik, jalani aja, nggak usah takut gimana-gimana. Di sini ada angsa di atas air ya, di sungai, ada matahari.
Jadi anggap aja kamu tuh seperti itu, hidup ya memang kamu harus menghadapi ujian, kamu harus menghadapi cobaan yang mungkin berat, dijalani aja. Karena dari situ Tuhan tuh ngasih sesuatu, sebenarnya sesuatu yang luar biasa. Nah pastinya Tuhan juga ngasih solusi. Itu yang harus percaya, bahwa pada saat kamu bisa menerima ujian itu, diterima dengan lapang dada. Nah di sini sleeping illusion lagi-lagi bahwa Virgo PL3 memang harus mendekatkan diri sama Tuhan. Di sini ada anger, nggak boleh marah sama Tuhan, karena energi negatif kamu tinggi banget. Terkadang ada perasaan bahwa kamu rasa ada marah banget sama Tuhan, terus mungkin ada rasa kecewa. Mungkin itu harus dikurangi. Komplain, terlalu banyak komplain, terlalu banyak nggak terima, itu juga nggak baik, karena semakin bikin energi negatif kamu semakin naik. Ada the impress, letakkan diri kamu, bagaimana kamu bisa melihat banyak orang yang masih di bawah kamu, yang kamu sebenarnya masih bisa sangat bersyukur atas hidup kamu yang kamu dapatkan sekarang. Jadi di sini bagaimana kamu bisa melihat sisi dirimu, kamu bandingkan dengan orang lain ya. Jadi kamu harus bisa melihat sisi baik dari diri kamu. Jangan hanya melihat ujian beratnya aja. Nah, dia The High Priest, banyak hal yang akan terbuka di tahun 2022. Hal-hal yang mungkin misteri selama ini yang belum terungkap, bisa jadi terungkap. Ada banyak yang harus kamu tahu di 2022 yang dikasih Tuhan, dikasih tahu. Walaupun itu mungkin tidak mudah kamu terima, tetapi ini adalah hal yang harus kamu terima. Kebohongan atau suatu hal yang mungkin kamu disembunyikan, ini harus dibuka. Jadi kamu harus percaya semua terjadi itu karena kehendak Tuhan. Ada hal yang terkadang mengagetkan, bikin kamu sedih, itu karena kehendak Tuhan. Di sini ada Page of Wands, The Magician, ada The Stars. Ada harapan yang baik untuk hidup kamu di 2022. Tergantung bagaimana kamu melihat dari sisinya bagaimana gitu. Jadi jangan hanya melihat dari sisi buruk aja, jangan melihat dari ujiannya aja, tetapi terkadang ternyata Tuhan ngasih ini tuh untuk bikin kamu lebih baik lagi di sisi lain. Jadi kalau kamu komplain terus, kamu nggak terima terus, itu juga nggak baik. Jadi tahun 2020 adalah tahun yang harapan-harapan kamu itu bisa terkabul ya, sebagian. Saya merasakan harapan-harapan kamu tuh ada yang terkabul sebagian, dan ada aura merah juga, ada aura api. Hati-hati jika emosi kamu memuncak, lebih baik kamu segera kayak bagaimana menahannya, dan mungkin dibuat berdoa, dibuat ibadah biar tidak terus memuncak ya. Saya merasakan Virgo PL3 ini agak emosinya agak memuncak di tahun 2022. Mungkin ada sesuatu yang kamu ketahui dan baru kamu ketahui di 2022, dan itu bikin kamu kecewa banget. The Magician ya, di sini untuk menghadapi hidup kamu tuh, kamu adalah seseorang yang kuat, seseorang yang mudah sekali dalam sebenarnya selama ini kamu bukanlah orang yang tidak cakap dalam mengatasi masalah-masalah kehidupan kamu. Kamu adalah orang yang sangat cakap untuk mengatasi masalah-masalah kamu. Nah, di sini saya merasakan energi negatif kamu sangat tinggi. Jadi kalau energi negatif tinggi itu harus benar-benar kontrol diri kamu, harus kuat ya, harus. Pada saat kamu merasakan kayak kamu tidak bisa mengendalikan dirimu, kamu harus melawan terus. Bikin baca Alkitab kalian, kitab suci kalian, mungkin harus melakukan hal-hal yang mendekatkan diri sama Tuhan lah, biar tidak terlalu sedih, tidak terlalu kecewa, tidak terlalu marah dengan hidup kamu. Jadi kamu harus bisa mengkondisikan diri kamu setenang mungkin, se-cooling down mungkin untuk menghadapi ujian kamu. Dan untuk keuangannya bagaimana? Masalahnya adalah ada pada diri kamu. Personal issue, this is resolution. Jadi look at the bigger picture. Nah, memang benar, pada saat menghadapi masalah, lihatlah lebih luas lagi kenapa Tuhan ngasih ujian ini. Kenapa aku dihadapkan seperti ini? Flashback lagi. Apa yang terjadi? Ya, flashback lagi. Kenapa begini? Kenapa kemarin masa lalu apa nih? Mungkin ada sesuatu yang berhubungan dengan masa lalu yang kamu lakukan, sehingga kamu harus mendapatkan seperti ini. You are good enough. Kamu baik-baik saja kok. Selama ini dengan ujian yang berat, kamu baik-baik aja. Seven of Cups. Untuk keuangan, sebenarnya
Untuk keuangan sih sesuai dengan takaran masing-masing ya. Sekali lagi, keuangan kamu di 2022 itu masih bagus. The Chariot, bentar ya, saya buka semua. Oke, Queen of Cups. Jadi 2022 dirimu untuk menghadapi keuangan kamu harus menjadi pengatur yang baik. Harus bisa kayak ada rezeki, harus bisa diatur dengan baik, diterima dengan baik. Harus bijaksana dalam mengatur keuangan kamu. Saya merasakan aura gold kamu memang tidak begitu tebal, tetapi setiap bulan ada. Adapun mungkin itu untuk kebutuhan kamu setiap bulan yang mungkin belum bisa cukup amat. Masih banyak karena kebutuhan manusia itu banyak banget. Di sini ada Two of Pentacles, ada The Chariot. Semua masalah harus bisa kamu hadapi dengan tegar dan dengan benar. Mungkin ada pinjaman-pinjaman yang mungkin belum terselesaikan. Ya ngomong sejujur-jujurnya ya. Jadi lakukan mediasi dengan cara yang baik terhadap orang-orang mungkin berhubungan ada masalah keuangan dengan kamu. Biar apa ya? Kamu harus ada di sini, ada the word ya. Jadi kamu harus bisa kayak menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan alam. Jangan sampai kamu meninggalkan Tuhan ya. Jadi setiap hari kamu harus bagaimana caranya kamu bisa fokus terhadap semesta, bisa menyerap energi semesta, menyerap energi Tuhan dengan beribadah ya, itu dengan beribadah. Biar kamu bisa menghadapi hal-hal yang mungkin tidak mudah di tahun 2022 untuk keuangan kamu. Memang keuangan kamu saya merasakan masih kayak mengikat-ikat pinggang. Kamu harus benar-benar menahan diri, harus kayak ngirit ya. Kamu harus tahu kewajiban dulu. Jadi yang harus kamu perlukan adalah menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang belum bisa terselesaikan di 2021. Walaupun mungkin terasa sangat pedih dan sangat tidak mudah untuk melalui itu 1 tahun seperti itu, tapi saya merasakan walaupun kamu merasakan kesulitan, akan banyak pertolongan yang ada untuk kamu. Karena saya merasakan ada cahaya-cahaya putih. Mungkin itu dari doa-doa kamu, jawaban doa-doa kamu bahwa kamu akan banyak pertolongan kok. Walaupun kamu mungkin terhimpit atau tidak, seolah-olah tidak ada jalan, tapi nggak mungkin. Sebenarnya nggak mungkin kita nggak ada jalan, selalu akan ada jalan untuk masalah kita. Itu yang harus kita bikin. Kita harus punya pikiran itu di dalam mindset kita ya. Kita harus punya healthy mindset, positive thinking selalu. Karena sebenarnya tidak ada masalah tidak terselesaikan. Selalu masalah itu akan ada penyelesaiannya ya. Bagaimana kita bisa kayak menghadapi itu sebenarnya dengan benar. Menghadapi dengan benar adalah pada saat ada masalah kamu tidak bisa kuat untuk menyelesaikan itu, tidak diselesaikan dengan ini, dengan itu, ternyata tidak bisa, larinya ke Tuhan. Tuhan yang akan menyelesaikan masalah-masalah kamu. Jadi di sini yang diharapkan untuk Virgo PL 3 ini adalah kalian akan bisa menghadapi 2022 dengan baik. Keuangan kalian juga bisa kalian kalian akan mendapatkan keuangan juga yang stabil. Walaupun kalian harus masih ngirit ya, harus masih itu diterima. Dan di tahun 2022 adalah pendadaran kamu digembleng sama Tuhan, karena saya merasakan aura di 2023 itu baik, lebih baik. Mungkin kamu tidak seperti 2021 yang mungkin keuangan masih brol-brol, masih bisa belanja ini itu. Di 2022 kamu harus bisa merubah. Mungkin waktunya belanja yang nggak penting itu dikurangi ya. Jadi lakukan keuangan yang sehat biar kalian cepat terselamatkan dari masalah kalian. Jadi banyak mendekatkan diri sama Tuhan pada saat kondisi kalian terjepit. Minta sama Tuhan, minta terus. Kalian kepepet, minta sama Tuhan ya. Bagaimana ke asmara? Asmara yang single, be light hearted. Jadi di sini ada adaptasi. Kamu mulai beradaptasi dengan kesinggalan, kesendirian kamu. Kamu mulai healing terapi di tahun 2022 atas kesendirian kamu. Dan kamu sudah mulai bisa menikmati kesendirian kamu. Di kartu kedua ada true prayer and meditation. Jadi memang kamu banyakin doa, banyak meditasi ya, untuk healing energi kamu. Biar kamu bisa mengikhlaskan banyak hal yang bikin kamu sedih. Mungkin kamu tiba-tiba nangis, tiba-tiba kangen sama si dia. Healing energi lagi, pasrahkan semua sama Tuhan. Memang kamu perlu meditasi nih ya, yang rutin nih setiap malam, biar kamu lebih tenang. Page of Swords, memang masih 2022 tuh perjuangan yang luar biasa untuk kamu bisa move on ya.
ada Knight of Wands, ada Ten of Swords. Rasanya memang masih perih banget dan sakit banget di tahun 2022 untuk yang single ini. Dia bener-bener tahun dimana dia harus bisa move on dan berjuang untuk melupakan hal-hal yang kenangan-kenangan indah yang bersama pasangannya dulu, kenangan-kenangan indah yang bener-bener dia bikin dia melambung tinggi. Dia harus mengikhlaskan banyak hal, harus dia mulai adaptasi atas kesendiriannya untuk 2022. Dan saya merasakan kalau dari tebaran kartu kamu bisa ada menemukan apa hikmah dari arti kesendirian kamu di 2022. Jadi ada hikmah yang besar nanti kamu rasakan di bulan-bulan April Mei ke atas lah. Mulai tahu bahwa apa sih kenapa terjadi seperti ini, kenapa kamu harus ditinggalkan dia, begini begitu, apa sih Tuhan jawabannya. Jawabannya adalah itu. Insya Allah di bulan Mei kamu akan kayak terbuka, ada di situ ada sinar. Mei April kamu kayaknya sangat tahu banget, akhirnya kamu bersyukur banget kenapa lebih tahu hikmahnya itu, akhirnya kamu menjadi sesuatu jawaban yang luar biasa dari Sang Pencipta. Jadi yang single nikmati aja hidup kamu harus bisa lebih fokus. Berdasarkan kamu mungkin merasa rindu, merasa sedih, bikin alihkan perhatiannya. Mungkin kamu masih punya sesuatu hal yang harus kamu kerjakan, banyak hal yang harus kamu perjuangkan. Mungkin kerjaan kamu, cita-cita kamu ya. Jadi ada hal yang lebih penting dari semua itu, dan itu yang bisa bangkit yaitu dirimu sendiri. Yang bisa untuk move on juga dirimu sendiri. Jangan terlalu larut untuk sedih ya, itu tidak akan baik untuk dirimu, karena itu ngeblok dirimu sendiri. Yang berpacaran ada not enough. Kamu merasa cemburu aja ya, jadi merasa kayak penjagaan dia itu begini-begini, kamu kayak kurang cukup, begini begitu kurang bener ya. Di sini kayaknya sebenarnya kalau yang berpacaran ini lebih ke kayak jealous kamu nggak jelas. Sebenarnya jangan jelas nggak jelas itu juga nggak akan baik. Untungnya di sini aku merasakan pasangan kamu sih biasa aja dengan kejelasan kamu, walaupun terkadang dia merasa risih juga sih. Kalau urusan cinta sebenarnya di sini tidak ada pihak ketiga, kamu nggak perlu jealous yang nggak jelas. Pasangan kamu masih cinta sama kamu sangat besar banget di sini ada, dan dia juga saat ini karena mungkin jangan sampai kamu memiliki sifat childish yang bikin pasangan kamu enak. Di sini dia mulai di tahun 2022 nanti akan mulai kayak berjuang bagaimana bisa mengkondisikan hubungan kalian dengan baik. Dia benar-benar berjuang untuk biar kamu bisa mengerti dia. Nah, di sini cinta masih sangat besar ya, masih sangat besar, dan kamu juga harus bisa bersabar, bisa dewasa, bisa melihat, mengerti kesibukan dia. Jadi nggak boleh egois. Kamu nggak boleh egois pada saat kamu memiliki hubungan dengan pasangan kamu, apalagi dengan pacar kamu. Nggak harus dia selalu di sisi kamu. Dia punya keluarga, punya pekerjaan, dia punya sesuatu yang harus dilakukan untuk masa depan dia. Kamu harus bisa lebih mengerti itu, ya, biar tidak enak pasangan kamu. Jadi kamu jangan terlalu jealous nggak jelas ya. Karena di sini aku tidak merasakan ada pihak ketiga. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Yang menikah, heartbreak, pain ya, di sini ada shocking attack. My fearless freedom lights up the world. Ten of Swords, ada King of Wands, dan ada Nine of Swords. Wow. Hubungan yang Virgo dengan suaminya ya, dengan istrinya, ada sesuatu yang terjadi di hubungan kalian. Kayaknya di 2022 kayak ada bom waktu yang tiba-tiba meledak aja. Nah, kayak tiba-tiba menghujam banget, dan ada rasa sakit yang luar biasa yang akan kamu rasakan untuk hubungan kalian. Kalian juga mungkin ketakutan tuh tiba-tiba kayak lepas. Kalian bisa kayak terbebas dari hubungan yang toksik selama ini, bisa jadi seperti itu. Kalian sangat tertekan untuk hubungan kamu dengan pasangan kamu ini ya. Pernikahan yang toksik, pernikahan yang benar-benar tidak seharusnya pernikahan itu seperti ini. Tapi kondisi pernikahan kalian memang saya merasakan auranya sangat tidak baik. Berarti di sini kalian juga hubungan secara chemistry-nya juga kurang baik. Ada saling menyakiti, saling tidak sadar itu tadi, menghujam kata-kata yang mungkin pedas, yang akhirnya sebenarnya kalian tuh harusnya semakin salah satu bisa meredam,
takutnya kalau kalian sama-sama stresornya sama-sama tinggi, maka dar bisa nggak jadi nggak karu-karuan ini. Jadi di tahun 2022 saya juga tidak bisa bilang bahwa kamu harus terus dengan pasangan kamu, karena yang tahu adalah diri kamu. Minta yang terbaik sama Tuhan. Kalau di sini kamu memang ingin kebebasan, sepertinya kamu memutuskan untuk lebih ke kebebasan, kan di situ kamu lebih bahagia dan lebih tenang. Kalau itu memang yang terbaik untuk kalian, ya semoga ini adalah jalan yang berkah untuk yang menikah. Jadi semoga tegar juga yang untuk menghadapinya ya. Saya merasakan aura yang chaos banget untuk hubungan pernikahan kalian. Kayaknya memang tidak ada yang perlu tidak ada sesuatu, tidak ada yang bisa kalian satukan di antara kalian berdua. Kesehatan kalian stres banget, aura kalian gelapnya tinggi banget ya, energi negatifnya bisa jadi kalian kena sakit asam lambung, sesak, dan hati-hati dengan sesuatu yang berada dengan perut kalian, usus, liver, hati-hati ya, jangan terlalu banyak pikiran. Jadi benar-benar kalian harus bisa membebaskan semuanya, memasrahkan diri sama Tuhan biar gak terlalu menekan di dalam dada ya. Ujian memang pasti terkadang kita merasakan lumpuh ketika pada saat kita menghadapi ujian, tetapi kita harus bisa membangkitkan jiwa kita buat dekatkan diri sama Tuhan, buat berzikir, buat baca Alkitab ya, kitab suci kalian, biar ini bisa survive, bisa plong. Warna keberuntungan adalah hitam, merah, sesuatu yang berhubungan dengan biru, ungu, dan warna putih. Angka keberuntungan saya merasakan ada yang bersinar adalah angka 3 dan 5. Jika ada salah kata saya mohon maaf ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.